Ya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja dewasa. Bayar panah itu. Ya. Sudah banyak. Banyak. Ya itu banyak. Dari Timur Cina, dari dulu. Dulu ada. Sampai yang begini. Iya betul dulu. Nah orang Timur saja. Biasa. Biasa. Berarti kan di belakang. Di belakang kita makan Pak Jeno. Tuh, mau cip cip. Yang dari apa deh? Cip 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 long cip long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kebahagiaan dan kenikmatan yang begitu indah. Dan yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan adakan di bulan Maulud Nabi ini, banyak sebagian hamba Allah, umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW berbeda pendapat. Berbeda pendapat, ada yang bilang kalau tidak melaksanakan Maulud Nabi maka itu bukan umatnya Nabi. Ada yang bilang kalau melaksanakan Maulud Nabi itu adalah mengikuti Nabi. Nah, dari perbedaan ini kadang-kadang jangan sampai kita bertengkar, ya. Jangan sampai kita saling menghina. Karena kita itu adalah ciptaan Allah SWT. Apabila kita menghina yang diciptakan, maka kita sama dengan menghina yang menciptakan. Dari situ kita walaupun beda pendapat, beda pemikiran, beda beda etika atau aturan cara kita untuk menjalankan perintah Allah, tidak apa-apa. Yang penting tidak keluar dari syar'i, begitu. Jadi tidak usah debat lagi, tidak usah bertengkar lagi. Kalau bisa kita bersatu, walaupun beda pendapat, tapi tetap kita bersatu, begitu. Ada pernah saya ngaji itu Imam Jalaluddin Asyuyuti, mengapa kok mengadakan Maulud Nabi? Karena menyukuri datangnya kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ada lagi sebagian Nabi Isa menantikan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai pendapat ulama berpendapat seperti itu, begitu. Kenapa? Karena kedatangan Nabi ini adalah kedatangan di mana
membetulkan umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang kayak saat ini yang kita nikmati ini. Jadi untuk kita mengimplementasikan, untuk kita menjalankan, jadi tidak apa-apa walaupun yang melaksanakan silahkan, yang enggak melaksanakan juga silahkan. Tidak usah ada perdebatan di antara kita, karena kita ini sesama orang Islam, sesama Muslim, saling memaafkan begitu. Ada lagi yang belum dapat, itu kan bid'ah hasanah. Sedangkan ada lagi yang bilang bahwa Rasul enggak melaksanakan, sahabat enggak melaksanakan. Kenapa kita melaksanakan? Itu karena Nabi. Ya enggak apa-apa, terserah orang yang melaksanakannya, kan begitu. Saya berharap umat Islam yang ada di Indonesia ini tidak usahlah saling menghina, tidak usah menghina Wahabi, tidak usah saling menghina itu sesat, tidak usah menghina itu. Yang penting tidak keluar syar'i. Ya kita sudah bersyukur, kita umat seagama, kan begitu, umat sesama Muslim begitulah. Ada lagi pendapat yang tidak, ini pendapat yang tidak yang tidak membolehkan adanya maulid Nabi. Dengan kata lain, dengan dalil hadis, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan itu ada dalam neraka. Itu kan beda-beda pendapat begitu. Selama kita tidak keluar dari syar'i, tidak keluar dari syariat Islam, ya tidak apa-apa begitu. Kalau menurut pendapat saya pribadi, karena negara kita ini negara Indonesia. Memang warga negara Indonesia itu banyak yang mondok dari Yaman, banyak yang mondok dari Syekh Maliki, banyak yang mondok dari Kairo. Itu berbawa beda-beda pendapat, beda-beda madhab. Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi. Saya dulu waktu umroh ke Tanah Suci itu juga sama, tapi di sana nggak sampai bertengkar begitu, nggak sampai saling menghina. Di Madinah itu saya ada yang habis sholat ada yang berzikir, ada yang habis sholat nggak berzikir, ada waktu saya umroh itu. Di Madinah itu dibedakan mana laki-laki, mana perempuan. Kalau di Mekah beda lagi, campur keliling itu. Apalagi dari Badui, dari orang hitam yang ditakuti oleh jamaah Indonesia itu katanya. Tapi saya di sana ndain, cuma di sana itu kumpul pada waktu tawaf, laki-laki dan perempuan pada waktu saya umroh itu. Ya karena perbedaan padahal, tapi tujuannya sama, menyembah kepada Allah SWT. Yang penting kalau di Mekah itu kita tidak kentut hanya itu, tidak keluar angin. Tapi kalau waktu bersenggol, waktu keliling Ka'bah, waktu tawaf, itu sudah biasa. Sampai menyium Hajar Aswad waktu saya di Mekah, itu saling nyentok menyentok, saling dorong mendorong untuk menyium Hajar Aswad. Saya saja nyium Hajar Aswad itu 3 kali, malah saya nyium, saya sudah ada di belakang gitu, kayak dikiting-kiting gitu loh. Tadi akan angkat lah, bahasanya seperti itu. Maka kan saya bilang, tidak di Indonesia ini kita menirulah kayak di Mekah dan di Madinah, tidak usah bertengkar masalah perbedaan. Imam Syafi'i ke, Imam Malik ke, Imam Hambali ke, Imam Hanafi ke. Karena setiap kelompok yang diperkenakan menonton kajian kedua yang benar-benar ingin belajar, ada lagi sebuah kelompok yang suka cap ahli bid'ah, langsung cap ahli bid'ah tanpa diskusi, tanpa pengetahuan, tanpa mencari asal usulnya. Ada lagi 2 kelompok yang suka cap Wahabi.
dua pendapat ulama tentang Wahabi. Pendapat pertama, pendapat yang mengharamkan atau membid'ahkan perayaan Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi pendapat yang kedua, pendapat yang memperbolehkan perayaan Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada lagi pendapat kelompok lain. Pendapat yang pertama, ulama yang menganggap perayaan Maulud Nabi bid'ah berpendapat bahwa Rasulullah tidak pernah merayakan Maulud Nabi, tidak pernah memperingati Maulud Nabi. Dan kalau misalnya mereka dibilang saya merayakan Maulud Nabi karena saya sayang sama Rasulullah, saya cinta Rasulullah, maka mereka menjawab, sahabat Rasulullah lebih sayang kepada Rasulullah daripada Anda. Mengapa tidak melakukan pendapat kedua? Seperti itu. Jadi setiap pendapat itu beda-beda. Setiap ulama ada yang membolehkan perayaan Maulud Nabi, berpendapat bahwa tidak apa-apa merayakan Maulud Nabi. Ini salah satu bentuk cinta kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Oleh Maulud ini termasuk bid'ah baik atau bid'ah hasanah, dan begitu. Setiap pendapat itu berbeda-beda. Yang penting dalam melaksanakannya itu tidak keluar syar'i, itu tidak keluar syariat Islam. Katanya kalau mahulul qiyam, berdiri bahwa Rasulullah datang, itu saya nggak suka berpendapat seperti itu. Tapi diadakan Maulud Nabi ini kita menerangkan, menjelaskan bahwa kita itu menceritakan tentang sejarahnya Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, itu baru benar. Bagaimana memperjuangkan Nabi, bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana Nabi diangkat jadi Nabi, bagaimana Nabi menerima wahyu, bagaimana Nabi Isra Mi'raj. Itu dijelaskan sejarah Rasulullah mau dari awal sampai terakhir, sampai di Mekah, sampai wafat di Mekah, sampai wafat di Madinah. Sampai wafat di Madinah itu dijelaskan. Begitu awalnya seperti itu. Wafatnya Nabi di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Rasulullah wafat di situ. Itu kita jelaskan. Kita terangkan bagaimana perjuangan Nabi di Mekah, bagaimana perjuangan Nabi di Madinah. Begitu. Tidak usah saling saling menghina, saling mencaci maki, saling memprovokasi, sampai ada yang saling mengkafir-kafirkan. Ya terserah siapa yang mau melaksanakan, ya silakan. Siapa yang mau nggak melaksanakan, ya sudah, tidak apa-apa. Seperti itu. Karena mulai setiap tahun, kalau sudah perayaan Maulud Nabi, itu pasti sudah ada masalah begini, masalah begitu, masalah ini. Pasti ada. Padahal ini sudah dijawab tahun-tahun kemarin. Kalau begitu tidak menyintai Nabi, pasti ada. Ya tidak apa-apa lah. Setiap manusia mempunyai pendapat masing-masing. Setiap manusia mempunyai pemikiran masing-masing. Setiap manusia per individu berbeda-beda cara kita mencintai Nabi. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita laksanakan saja dah sholat tahajudnya, sholat duhanya, ngajinya, zikirnya,
dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau baca shollallahu ala Muhammad, atau bersedekah pada waktu lahirnya Rasulullah karena kita bangga, itu menurut saya pribadi sudah cukup begitu. Karena ada dari info dari ulama yang pernah belajar di Kairo, katanya kalau orang sana itu kalau sudah datangnya Maulid Nabi 12 Rabiul Awal itu biasanya ngasih manisan, katanya ngasih permen atau ngasih buah-buahan lah begitu. Informasinya seperti itu. Kita di Indonesia ya tidak apa-apa ngasih makan kepada orang fakir miskin, ngasih makan kepada tetangga. Kenapa? Karena merayakan hari kelahiran Rasulullah, tidak apa-apa begitu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, adik, guys, maka saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu dari saya sendiri secara pribadi. Tapi apabila ada kata-kata yang benar, yang menusuk di hati dan bisa dikenang, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai hamba Allah, saudara sesama muslim, hanya saling mengingatkan, terutama kepada diri saya sendiri. Karena saya tidak mau saudara kita bertengkar hanya masalah Maulud Nabi. Karena saya lihat di medsos, di Facebook, di YouTube, banyak saling menghina seperti itu. Jadi saya tidak mau seperti itu. Mari kita sama-sama menjalankan ibadah sesuai keyakinan kita, sesuai ilmu kita, sesuai kemampuan kita begitu. Jadi biar nggak ada pertengkaran lagi, nggak ada perdebatan lagi begitu ya. Hanya ini yang saya sampaikan. Usikum binafsi wa taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.